Sirila lipat, sirila pinang, siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, saya selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Makan nangka dibelah dua, ditambah lagi rebusan singkong. Kita berjumpa lagi di obrolan budaya bersama Radio Republik Indonesia NTKOM. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru tanah air, kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia NTKOM di obrolan budaya kita di kesempatan hari ini. Dan saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di hari ini pendengar dengan pantun menyatukan generasi. Seperti apa pantun yang akan menghiasi budaya-budaya yang ada di Indonesia? Karena pantun ini merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Karena awal mulanya pantun adalah sastra lisan masyarakat tempo dulu yang terbiasa dengan berbalas pantun dan mereka mengucapkan langsung secara lisan tanpa berpikir panjang. Nah, ini ada dua penggiat pantun yang juga akan berbincang-bincang bersama saya. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Kamarudin ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, kalau tadi saya bermula dengan pantun, mungkin Pak Udin bisa disampaikan dengan pantun juga nih. Siap, insya Allah bisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari pihak RRI NTKOM. Sungguh kokoh si pohon rambin, Cakep. hendak berlalap si daun singkong. Perkenalkan, nama saya Kamarudin dan di sebelah saya Pak Jalaluddin, hadir memenuhi undangan RRI NTKOM. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Wah, ini saya juga bersama Bapak Jalaluddin Rahmat ya. Apa kabar nih? Saya panggilnya Pak Jalal aja. Iya boleh. Oke, tadi kalau Pak Udin sudah berpantun, mungkin Pak Jalal juga akan berpantun untuk mengawali acara kita hari ini. Baiklah, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menghadirkan kami di sini. Baiklah, kata pembuka dari saya pada saya ini yang pertama, kita jawab dengan pantun aja ya. Iya, betul, Baiklah, betul, baiklah. betul. Kalau Tuhan mencari bumbu, kami sediakan daun selasih. Kalau Tuhan kata begitu, ya kami ucapkan terima kasih. Wah, keren. Kalau saya sudah mendengar pantun, tak elok rasanya kalau tidak membalas gitu ya. Tapi tahan dulu, nanti kami juga akan menyampaikan pantun-pantun yang biasa dilantunkan di berbagai acara, di acara adat budaya dan juga pernikahan. Tapi saya pengen tahu dulu nih, kalau dari Pak Udin dan juga Pak Jalal, dari kapan sih menyenangi sastra lisan pantun ini? Mungkin Pak Udin dulu. Kalau saya pribadi menyukai atau menyenangi pantun ini memang udah beberapa tahun lalu, terutama mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Wah, lumayan lama juga gitu ya? Ya, lebih giatnya karena kebetulan kita mempunyai komunitas, yaitu komunitas budaya Melayu, yaitu bernama Komunitas Budaya Sekayam, yang salah satunya kita mencoba mengembangkan pantun ini. Salah satu di acara-acara budaya, alhamdulillah sampai saat ini berterusan. Alhamdulillah seperti itu Mbak Cika. Oke, kalau Pak Jalal? Kalau saya pribadi menyukai pantun ini semenjak saya melihat problem-problem yang terjadi di kalangan budaya kita. Yang pertama saya lihat di dalam tradisi dalam budaya itu sangat jarang digunakan budaya pantun. Betul. Tapi dengan hal itu tadi saya melihat ada suatu komunitas yang mana mengatasnamakan komunitas budaya Sekayam. Kurang lebih kurun waktu berkisaran 4 tahun sebelumnya. 4 tahun, ya, betul. Jadi saya melihat ini tradisi yang sangat baik dan menarik. Maka dari situ saya tertarik. Kemudian saya coba belajar dan alhamdulillah sekarang ya saya mengikuti komunitas tersebut. Jadi saya sangat menyukai pantun. Tapi kalau menurut Pak Jalal sendiri, pantun itu apa sih, Pak? Kalau pantun itu adalah suatu puisi yang sangat indah, yaitu sastra yang sangat indah, yang mana sering digunakan oleh orang-orang Melayu khususnya ya, ataupun orang kelayakan ramai, baik dalam menyampaikan suatu kata yang untuk disampaikan. Jadi pantun itu yaitu sastra lisan yang sangat indah, yang mana pantun itu terdiri dari 4
baris. Yang pertama itu adalah kata sampiran atau tumpuan kita. Kemudian baris yang ketiga dan keempat itu disebut isi ataupun ungkapan yang ingin kita ungkapkan secara hati nurani kita. Begitu. Ya. Kalau menurut Pak Udin, Pak, kalau pantun itu seperti apa sih, Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jala tadi, suatu ungkapan lisan yang mana mempermudah kita untuk menyampaikan sesuatu pesan gitu, Mbak Cika. Kadang kan kalau kita dalam momen acara tertentu, kalau suasananya ibaratnya agak tegang, tentu diiringi dengan pantun. Karena ini pencair suasana gitu ya. Karena lirik pantun itu lirik yang ada cerianya, ada bahasa, tingkat bahasa dan ayunannya gitu. Jadi untuk memperindah penyampaian bahasa kita gitu. Oke, baik. Karena pantun ini merupakan satu di antara jenis karya sastra lama yang termasuk kategori puisi juga ya, Pak ya. Jadi kata-katanya tuh kalau udah dengar pantun, wah ini suasananya menjadi meriah baik gitu ya. Oke. Nah, biasanya pada momen budaya apa nih Pak pantun dilisankan? Ya, yang utama memang untuk kita Melayu biasanya kita menggunakan pada event budaya salah satunya, kemudian salah satu juga pada acara pertunangan, kemudian di acara sambutan salah satunya memang budaya pantun ini sering kita sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi untuk mempermudah bahasa lisan kita menyampaikan maksud dan tujuan, Mbak Jika. Oke, baik. Tapi kalau Pak Jala sendiri sudah pernah nggak sih menyampaikan pantun-pantun? Kalau tadi kan pantun-pantun yang disampaikan itu kan secara lisan begitu ya. Sulit nggak sih kalau menurut Pak Jalal? Sebetulnya untuk masalah pantun tuh memang perlu insting yang kuat. Ya, insting yang kuat, yang mana mungkin sesuatu yang ingin kita bicarakan itu harus kita pikir dengan matang dulu. Jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan momennya begitu, Bu. Seperti menyapa, semuanya kita mengucapkan salam. Kemudian di situ kadang-kala ucapan atau salam kita itu kurang hangat. Salam itu tidak semangat, maka kita boleh campur dengan pantun. Semuanya pantunnya begini. Pergi hinggap si burung jalang, hinggap di batang yang begitu tinggi. Pagi menjelang siang bagi yang menjawab salam, saya doakan panjang umur, murah rezeki. Jadi begitu, Bu. Biasanya kalau udah pantun itu disampaikan itu para masyarakat dan juga para tamu undangan itu ngerasa senang gitu ya. Betul, itu suatu untuk menghipnotiskan para hadirin yang ada di situ agar tertarik tadi. Apabila hadirin itu udah tertarik atau terhipnotis, maka kita enak kita menyampaikan sesuatu itu tentulah perlu didengar yang baik. Jadi isi daripada pembicaraan itu supaya hadirin itu paham. Jadi dari situ kita campur dengan pantun, mungkin bisa menarik masyarakat tadi untuk melestarikan budaya pantun gitu. Berarti dalam setiap mungkin undangan, acara-acara di situ kan bukan saja para orang tua gitu ya. Mungkin di situ sebagiannya juga ada generasi muda ya gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, salah satu untuk memikat itu dengan berpantun tadi gitu kan. Oke, kalau Pak Udin bisa nggak contohin satu pantun yang biasa digunakan pada acara budaya? Kalau salah satu acara budaya itu memang salah satu pantunnya mungkin ketika kita dalam acara momen pertunangan tadi, mungkin salah satunya kita untuk memikat atau istilahnya menyampaikan kepada si lawan kita bicara itu salah satunya kayu gaharu kayu cendana, kedua kayu mirip rupanya. Kalaulah boleh saya bertanya, Mbak Cika yang manis ini siapa yang punya? Ibaratnya seperti itulah maksud dan tujuan kita bertanya kepada si calon mempelai wanita sebelum kita diakad oleh calon mempelai pria gitu. Kita bertanya apakah ada yang punya atau belum gitu ibaratnya. Gitu ya. Basa-basi lah ibaratnya juga. Berarti setiap kata-kata yang disampaikan itu ada makna di balik itu. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu ya, Pak ya? Ya tentunya seperti yang disampaikan Pak Jala tadi melalui sastrawan mungkin udah ada bait. Kebiasaan pantun 4 bait biasa kan yang diakhiri dengan akhiran yang sama biasa. Atau kalau misalnya akhiran A gitu. Jadi itu untuk memaknai indahnya bahasa itu tadi seperti itu. Bagi pendengar juga pemirsa RRI Net mungkin sudah sering mendengar, melihat juga di setiap sosial media pantun itu harus kita lestarikan ya Bapak ya. Karena kan pantun itu sajaknya saja sangat berirama, kata-katanya sangat indah ya. Jadi untuk melestarikan pantun banyak hal yang juga harus menjadi perhatian gitu ya Pak. Tapi kalau pantun menurut tradisi Melayu itu seperti apa sih Pak? Karena kan Bapak termasuk juga dalam komunitas budaya Melayu Sekayam, Pak.
Kalau pantun secara untuk budaya Melayu memang tadi saya sampaikan yaitu salah satu seni budaya yang memang harus kita lestarikan. Dalam hal ini tadi untuk menyampaikan pesan dan maksud daripada momen acara tersebut. Jadi harus tersampaikan kepada audiens, kepada masyarakat agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan nilai budaya yang kita sampaikan seperti itu, Mbak. Oke. Kalau dari Pak Jalal? Kalau menurut dari saya, pantun itu adalah suatu, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah suatu ungkapan ataupun suatu sastra yang sangat indah, puisi yang sangat indah, yang mana pantun itu untuk mengungkapkan di hati kita. Jadi apa yang akan kita sampaikan tadi penuh makna. Kemudian bahasa yang kita sampaikan di situ pun sangatlah indah agar mudah dimengerti orang ramai begitu. Jadi begitulah menurut pantun yang ada di daerah kita Melayu, khususnya Kabupaten Sanggau ataupun Kecamatan Sekayam ini. Begitu. Oke, baik. Tapi kalau saya melihat keterlibatan bersama itu sangat penting ya Pak ya untuk pelestarian pantun ini. Pantun juga dapat menjadi kegiatan yang melibatkan berbagai generasi juga gitu ya. Tapi sampai saat ini pernah nggak Pak para generasi muda itu sudah mulai tertarik dengan budaya Melayu bahkan pantun Pak yang Bapak lihat sekarang ini perkembangannya? Memang untuk perkembangan saat ini sementara memang untuk generasi muda belum terlalu tertarik. Tapi alhamdulillah makanya kita buat komunitas, salah satu komunitas yang ada di Kecamatan Sekayam ini kita buat komunitas budaya Sekayam. Dari situ kita coba memperkenalkan dengan tadi momen-momen acara kita bawa pantun, paling tidak kita membuat ketertarikan mereka dalam hal ini budaya pantun tersebut. Nah, salah satunya momen-momen acara selalu kita isi dengan pantun. Itulah yang kita lakukan agar para generasi muda ini bisa tertarik gitu, Mbak. Oke, kalau menurut Pak Jalal sendiri melihat perkembangan dunia yang lebih modern seperti ini gitu ya. Kalau pantun dari sisi budaya Melayu itu bagaimana Pak? Apakah sudah melihat ketertarikan para anak muda gitu ya menggunakan pantun? Iya, jadi pantun itu kadang-kala saya untuk pribadi untuk melestarikannya saya punya visi dan misi yang berbeda. Kadang-kala kita menjumpai mungkin dalam acara-acara adat budaya, kadang-kala ketertarikan pemuda ataupun generasi ini memang sangat kurang. Jadi untuk memancing hal tersebut kadang-kadang saya ungkapkan di sosmed. Saya pancing seperti itu. Kemudian apa makna dan tujuan yang kita sampaikan selain ini untuk bergurau ataupun saling menyapa. Ya seperti itulah yang kita lakukan untuk kedepannya untuk memancing para pemuda gitu. Oke, tapi responnya bagaimana itu kalau setelah dipancing gitu ya? Setelah dipancing ada nggak sih tanggapan-tanggapan dari para anak muda di situ ikut berpantun juga? Alhamdulillah yang mana dari generasi pemuda ini ketika kita sebut namanya di Facebook itu kadang-kala dia muncul. Sehingga dia punya insting juga jadi bertanya seperti apa sih pantun itu nampaknya indah katanya. Jadi mereka pun sedikit banyak mereka mau belajar gitu. Baik. Rujak mangga ditambah salak sungguh enak dicampur sambalnya. Kita akan jeda sejenak masih di obrolan budaya segmen berikutnya. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September. Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya,
Kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi. Sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik, sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya, dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. Jelajah Nusantara. Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, yaitu gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bagi pendaki gunung, Kerinci mungkin menjadi tujuan utama karena gunung tersebut merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia. Tetapi bagi wisatawan yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, Danau Gunung Tujuh bisa menjadi pertimbangan sebagai tujuan wisata.
Selain memiliki panorama alam yang menakjubkan, jalur yang dilalui juga lebih mudah daripada mendaki Gunung Kerinci. Selain sebagai tempat wisata, Danau Gunung Tujuh juga digunakan penduduk lokal sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa masyarakat lokal berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan di danau tersebut. Jelajah Nusantara. Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas, sahabat budaya, berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal, yaitu adalah Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dan penjinakannya, pelatihannya, perkembangbiakan, dan juga konservasi. Hingga sekarang, sahabat budaya, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan di Taman Nasional Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Hati-hati berjalan di batu licin, langkah 1000 jangan dipotong. Kita masih bersama Pak Jalal dan Pak Udin, masih di obrolan budaya RRI Entikong. Pulau Borneo, Pulau Serumpun, anak darinya sungguh cantik jelita. Bagaimana cara melestarikan pantun? Kita akan dengarkan perbincangan selanjutnya. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, kita masih berbincang-bincang di obrolan budaya kita. Di kesempatan kali ini saya masih bersama Bapak Jalal dan Pak Udin. Nah, pengen tahu nih Pak, kalau di daerah kita ini masih nggak sih Pak ada tradisi berbalas pantun? Alhamdulillah untuk tradisi berbalas pantun di tempat kita untuk saat ini beberapa tahun ke depan ini memang sudah kita galakkan, Mbak Cika. Terutama tadi tentang budaya pantun, yaitu salah satu momen budayanya ketika adanya pertunangan ataupun akad nikah. Jadi sebelum akad nikah tuh ada yang namanya pantun palang pintu. Pantun palang pintu. Ya, ini paling saya suka ini kalau ada pantun palang pintu. Karena ketika kita hendak memasuki rumah mempelai wanita itu, nanti kita akan dihadang oleh pihak keluarga dari pihak mempelai perempuan. Dan nanti di situ kita adu pantun. Nah, sebelum kita berpantun itu, makanya kita susunlah bait-bait pantun kira-kira kita nanti menyampaikan pantun itu, maksud itu, niat hati itu bisa tersampaikan. Oh gitu. Nah, salah satu contoh seperti ini. Bukan batang sembarang batang. Cakep. Batang kokoh menjadi kayu api. Bukan datang sembarang datang. Datang kita mempunyai niat maksud di hati. Jelas Pak Jalal, balas. Terima kasih atas pantun yang diberikan kepada saya tadi. Itu kalau bahasa di dalam seni sastranya itu menjual. Itu namalah pantun menjual. Jadi ada istilah namanya pantun membeli. Begitu. Jadi karena tadi udah ditarakan, maka saya jawab. Jadi jawabnya seperti ini. Memang batang sembarang batang, batang yang tinggi jangan dipanjat. Kalau rombongan datang sembarang datang, silahkan saja mengutarakan hajat. Lanjut. Nanti kita jawab lagi. Bukan batang sembarang batang, batang dikokoh disimpan di samping. Kami bukan datang sembarang datang, datang kami membawa pria untuk masuk bersanding. Balas. Nah, apa? Lanjut.
Kalau Tuhan Ya. Ini boleh dijawab ya. Nah, jadi jawaban tadi dari kata pantun menjual, maka ada istilahnya pantun membeli. Jadi pantun membeli itu seperti ini. Indah sungguh kota Jeddah, bangunannya tinggi sangatlah megah. Kalau rombongan laki-laki mau menikah, kepada wali dan penghulu kami berserah. Seperti itulah ya. Betul, satu contohnya. Seperti itu. Baik, berarti itu yang selalu dilakukan apabila tadi pengantinnya orang Melayu, atau mungkin salah satunya ada yang Melayu, ada yang Bugis, itu digunakan seperti itu juga. Ya, tapi lebih dominan kepada kita yang Melayu. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang besan kita atau ada pihak dari perempuan walaupun bukan dari suku Melayu karena mereka pengen seperti itu. Biar ada nuansa budayanya seperti itu. Iya begitu. Tapi sering saya juga lihat kalau acara pernikahan itu ada yang jual, ada yang beli pantunnya. Terus ada silat juga gitu ya Pak ya? Ya, itu salah satu silat palang pintu juga. Nah, itu tradisi yang mana tadi adanya pantun palang pintu, adanya juga silat palang pintu yang arti secara bahasanya menyampaikan bahwa sebelum kita masuk atau bertamu pada tempat seseorang, paling tidak kita harus dihadang dulu lah. Paling tidak ada adat dan budaya, tidak langsung gitu, tidak langsung masuk. Gitu. Oh iya, ada adat istiadat dan isyaratnya gitu ya. Baik, tapi katanya orang pintar berpantun itu karena bakat, betul nggak Pak? Mungkin Pak Jalal dulu. Betul, kalau sebetulnya berpantun itu memang orang mempunyai bakat. Jadi tidak sembarang orang yang bisa untuk mengungkapkan yang namanya pantun. Karena pantun itu sesuai dengan insting yang terjadi pada saat itu, maka seorang pemantun itu harus jeli. Jadi mendengar apa yang akan diutarakan orang. Seperti itu. Oh ya, kalau menurut Pak Udin, Pak? Ya sama, memang untuk budaya pantun ini memang salah satu cirinya memang harus orang yang berbakat. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita tadi ingin memudayakan kepada generasi muda, paling tidak kita memberi solusi pada mereka. Kalaupun tidak bisa secara inting langsung, bisa melalui catatan gitu kan, bisa melalui ingatan yang ibarat bahasanya tadi perlu kita sampaikan bahwa memang akhir bahasa itu memang harus sama gitu. Nah, paling tidak tadi memang boleh kita secara lisannya pada mereka kita menawarkan paling kalau tidak bisa 4 bait, 2 bait pun bisa dulu untuk sementara untuk memperkenalkan. Nanti apabila mereka udah terus menyenangkan baru kita sampaikan bahwa sempurnanya itu 4 bait, 4 bait bahasa secara sastra seperti itu Mbak Jika. Oke. Tapi kita harus mempelajari pantun itu sesuai dengan tema yang ingin kita sampaikan gitu ya Pak ya. Mungkin menyusun kata-kata dalam pantun itu sesuai dengan tema acara atau kadang-kadang spontan aja untuk menyampaikan pantun gitu Pak. Memang kalau untuk pantun yang lebih maksimal atau lebih bagusnya memang sesuai momen acaranya Mbak Jika. Kalau ibaratnya masa acara adat pernikahan tidaknya sesuai dengan acara pernikahan atau kalau misalnya acara hiburan sesuaikan dengan acara hiburan karena tidak sesuai misalnya acara untuk budaya dibawa ke acara hiburan itu cocok tidak mengena gitu. Maka harus disesuaikan dengan momen acara pantun itu tersebut gitu. Baik, tapi dalam pantun ini kan merupakan sastra lisan ya Pak ya. Apakah kata-kata yang ada di dalam pantun ini juga harus bernuansa sastra Pak? Iya, jadi karena pantun itu merupakan suatu puisi yang sangat indah, maka bahasa yang kita gunakan itu memang harus dipilih supaya terdengarnya lebih elok. Seperti itu. Contohnya mungkin dalam acara palang pintu itu tadi. Jadi sebelum kita masuk, jadi dalam palang pintu itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhkan oleh pihak mempelai calon laki-laki. Jadi kadang-kala dari pihak laki-laki ini kadang kita mengutarakan sesuatu itu mungkin dengan cara berpantun itu tadi supaya nampak indah dilihat masyarakat. Seumpama contohnya seperti ini. Kalau kita datang pengen mengungkapkan sesuatu, kadang-kala pertanyaan itu kadang-kala membingungkan orang. Tetapi dengan adanya berpantun tadi, jadi orang paham. Contohnya seperti ini. Bukan sarung sembarang sarung, sarung yang cantik dari Semarang. Bukan burung sembarang burung, datang ke sini nak buat serang. Seperti itu, Pak.
Kalau menurut Pak Udin gimana? Ya, memang seperti itu. Jadi memang tadi kita sampaikan bahwa pantun itu memang sesuai momen dan acara. Tidak bisa pantun ini dibawakan ke momen yang lain gitu. Karena tadi kita membudayakan pantun itu memang kalau tidak salah istilah dari pantun itu dari bahasa juga sebagian referensi yang saya baca bahwa pantun itu dari sopan dan santun. Nah, jadi sopan itu maka ada pan diakhiri, kemudian santun itu ambil tun jadi pantun. Jadi makanya bahasa pantun itu bahasa yang rileks, bahasa yang enak didengar dan bahasa yang secara normalnya harus kita terima dengan indah gitu, seperti itu. Baik, berarti pantun itu juga adalah menghargai warisan budaya kita ya, Pak ya. Betul. Karena kan pantun menyatukan generasi itu adalah salah satu tantangan juga bagi para pecinta pantun gitu ya, Pak ya. Betul. Karena saya lihat juga anak-anak muda di sini saja pantun itu banyak digunakan kalau udah buat video gitu ya, Pak ya. Karena hal ini juga menyangkut tentang generasi muda, bagaimana pantun ini bisa terus eksis ya di tanah air. Baik, sebelum kita ke acara berikutnya ya, di segmen berikutnya mungkin ada pantun nih yang disampaikan dulu dari Pak Udin. Boleh. Mungkin pantunnya agak lucu lah, karena memang suasana kita ini agak tegang itu kan. Iya, betul. Tok-tok burung beratok, burung batok makan si kayu api. Apa sebab mata kita ngantuk, Bang Jalal? Karena belum ada air kopi. Oh benar, tadi udah kita tunggu nggak ada air kopi, tapi nggak apa-apa. Dengan berpantun tadi, jadi suatu yang ngantuk tadi hilang rasanya. Baiklah, kalau tadi dari Pak Udin ada memberikan sedikit pantun, maka saya sedikit juga memberi balasan pantun itu. Kalaulah Tuan pergi ke hulu, saya sitipkan sekuntum bunga. Mohon maaf pembicaraan dihenti dulu, kita tunggu segmen berikutnya. Jelajah Nusantara. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini, sahabat budaya, terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Candi Borobudur, sahabat budaya, memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini dan dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu.
Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong, sahabat budaya, terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini, sahabat budaya, terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. Jelajah Nusantara. Pantai Ora adalah pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini, sahabat budaya, berada di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai, yaitu di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora, sahabat budaya, memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan juga dengan kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Pantai Ora dan Desa Sawai, sahabat budaya, merupakan objek wisata di Teluk Sawai yang setiap tahunnya dapat menyedot sekitar 500 wisatawan dari dalam dan juga luar negeri. Pantai Ora memiliki resort penginapan yang mengambang di atas pantai. Sementara Desa Sawai terdapat pondok wisata yang berada di antara pemukiman penduduk yang juga terapung di atas pantai. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19. Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Jelajah Nusantara. Sahabat budaya, menguji adrenalin dengan berselancar adalah salah satu kegiatan yang seru. Olahraga air biasanya dilakukan di laut dengan gelombang ombak yang tinggi. Tapi, siapa sangka, Provinsi Riau memiliki sungai eksotis yang memiliki ombak fenomenal untuk berselancar. Namanya adalah Sungai Kampar. Jadi Sungai Kampar ini terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ombaknya dikenal dengan sebutan Bono, yaitu adalah fenomena alam yang ada di Sungai Kampar.
dan terjadi di area pertemuan antara arus air laut dan juga arus air sungai. Aliran air laut yang masuk ke sungai dan juga aliran air sungai yang mengarah ke laut menimbulkan tabrakan yang kemudian menghasilkan gelombang tinggi di aliran sungai. Fenomena ombak di Sungai Kampar ini, sahabat budaya, sudah berlangsung sejak lama, sehingga tak heran pesonanya sudah terdengar luas, apalagi bagi para peselancar yang penasaran dengan sensasinya. Tak heran jika Sungai Kampar dijadikan arena bermain oleh anak-anak sekitar, sekaligus sebagai destinasi wisata bagi para pelancong dari luar Riau, bahkan dari luar negeri. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pagi-pagi pergi ke kebun bunga, bunga merah namanya bunga mawar. Jika ingin hidup rukun antar sesama, hormatilah adat budaya di sekitar. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kami masih berbincang-bincang mengenai pantun. Dan tadi sudah disampaikan Pak Udin dan juga Pak Jalal bagaimana bisa melestarikan budaya pantun dan juga lebih mengenal khususnya untuk para generasi muda yang ada di sini. Nah, pantun ini kan menyatukan generasi. Dengan perkembangan zaman saat ini, Pak, bagaimana pantun sebagai sarana komunikasi, Pak? Pak Udin. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itulah pantun itu salah satu seni kita menyampaikan pesan dan kesan, Mbak. Dengan berpantun tadi, dengan sopan dan santun, secara bahasanya, tutur bahasanya. Jadi kita membahasakan pantun ini sesuai dengan momen dan acara tadi, agar bahasa pantun kita itu tersampaikan. Kalau kita hanya istilahnya menyampaikan dengan datar kan tidak ada seninya. Maka salah satu seni untuk memeriahkan atau untuk menyegarkan suasana audiens itu, maka diadakanlah pantun itu. Pantun berbentuk syair yang iramanya turun naik sehingga membuat audien atau yang tamu undangan yang kita hadirkan itu jadi suasananya tidak tegang gitu. Oh iya. Tapi kalau intonasinya Pak Jalal, intonasi pantun itu kan berbeda-beda ya. Ada yang menyampaikan intonasinya itu mungkin pantun pembuka acara gitu ya. Beda nggak sih intonasinya? Untuk intonasinya itu pantun itu memang betul. Dia harus sesuai dengan momennya. Jangan sampai kita dalam momen yang sedih kita pakai pantun yang gembira. Takutnya nanti orang tersinggung. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi untuk pantun itu bukan hanya dalam arti kata dalam acara-acara tertentu, tapi boleh seperti pantun seperti pantun nasihat, kadang-kala ada pantun sindiran, kemudian ada pantun agama dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian tambah sedikit Mbak Sika, untuk pantun itu pun ada pantun yang bernuansa diiringi dengan musik gitu. Oh iya. Kalau tidak salah itu kan musik tundang-tundangan. Kalau musik tundang-tundangan itu pantun yang diiringi dengan musik gitu. Bersyair gitu ya. Syair dengan lirik pantun. Ya, tundang-tundangan kan namanya itu. Itu lirik pantun yang diiringi dengan musik itu. Tapi itu dilakukan apabila acara apa saja, Pak? Acara resmi kah ataupun hanya ada acara pernikahan atau bagaimana? Kalau untuk tradisi pantun tundang-tundangan itu memang di acara hiburan musik. Hiburan musik. Salah satunya tadi memang di acara pernikahan. Itu salah satu momen yang memang sering dilaksanakan gitu, untuk tundang-tundangan pantun bernuansa ada lirik ataupun musiknya itu. Oh iya, tapi kalau yang tundang-tundang seperti itu beda nggak sih biasanya dengan orang-orang yang berpantun di acara palang pintu gitu, Pak? Pada dasarnya lirik pantunnya sama, cuman tundang-tundangan ini dia diiringi dengan musik. Bisa irama contoh bersair. Pak, sedikit aja contohnya gimana? Salah satu seperti ini. Hendak ke hulu gunakan perahu, pergi menyeberang menjolok buah sukun. Apa tandanya kita orang Melayu, salah satunya membudayakan pantun. Oh, seperti itu. Itu. Berarti ada intonasi irama-irama yang ditambah di dalam pantun tersebut gitu ya. Ada iringan musiknya juga. Ada iringan musiknya. Biasanya apa tuh iringan musiknya?
Biasa mereka bikin musiknya kalau tidak gambus hadrah tar itu Mbak. Oh, gambus ya dengan tar. Baik, tapi masih eksis nggak sih Pak pantun ketika anak-anak zaman sekarang ini lebih aktif menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi Pak? Untuk sekarang ini kalau kita lihat memang khususnya karena udah maju di zaman teknologi khususnya internet. Jadi kadang-kala pantun itu untuk anak-anak muda itu memang kurang tertarik. Tetapi kita selaku pecinta pantun tadi dengan memasuki untuk hal-hal seperti itu dengan hal yang positif, seperti mungkin di dalam Facebook ataupun Instagram kita pasang pantun, kemudian kita panggil kira-kira anak-anak yang mana nih, yang kira-kira memang mereka ada ketertarikan tapi kemauan untuk belajar itu tidak ada, maka di situ kita pancing, kita pancing agar mereka bisa melihat apa yang kita posting seperti itu. Kemudian nanti karena kita sering mengajak, akhirnya mereka sedikit banyak mau belajar, seperti itu. Baik, tapi kalau saya lihat dalam komunitas anak muda ini di wilayah perbatasan itu banyak ya Pak ya. Mungkin ketertarikannya dengan pantun itu harus dieksiskan kembali seperti itu ya. Kalau pantun ini kan kata-katanya itu harus indah gitu ya. Tapi terkadang kita mendengar pantun-pantun yang dilantunkan oleh para anak muda, baik itu di sosial media, itu adalah kata-kata yang lebih gaul gitu ya. Kalau itu bisa nggak sih Pak dibilang pantun? Selama bahasa liriknya itu sopan dan santun, mungkin kita bisa katakan bisa gitu. Asal lirik dan bahasa tadi sesuai dengan akidah bahasanya, sesuai dengan momennya, sesuai dengan kegiatannya gitu Mbak. Maka memang salah satunya harapan kita memang untuk ke sekolah-sekolah paling tidak adalah kurikulum yang bisa untuk budayanya adalah masuk salah satunya membudayakan pantun itu harapan kita lah gitu. Baik, tapi kalau dari sisi komunitas Melayu yang ada di wilayah perbatasan ini, para anak muda itu pernah nggak sih Pak dibawa, ayo kita iseng-iseng aja nih berbalas pantun gitu ya kalau dalam setiap pertemuan? Alhamdulillah untuk kita di komunitas budaya Sekayam memang salah satu momennya ada kegiatan rutin, kemudian ada bulanan itu memang salah satu itu kita mencoba kita pancing kawan-kawan ini salah satu tadi itu membudayakan pantun. Jadi kita sebelum acara kita berpantun juga, nanti akan ada lawannya kita berpantun seperti jual beli seperti bahasa Bang Jala tadi. Disitulah kita mencoba melatih kawan-kawan yang tadi di komunitas supaya yang mana tidak ada ketertarikan maka kita timbulkan dari ada tarikan dengan kemasan yang sangat menarik lah gitu. Oh iya, berarti lebih modern gitu ya. Baik, ya tapi ada nggak sih Pak kiat-kiat dari Bapak berdua ini untuk mewariskan pantun kepada anak-anak muda? Kalau untuk kami selaku pecinta pantun, harapan kami memang kami pengen membudayakan pantun, karena pantun ini merupakan suatu tradisi khususnya orang Melayu, apalagi dalam berpantun itu kadang tradisi-tradisi seperti di dalam adat kita Melayu, mungkin di dalam acara pernikahan ya Mbak Cika ya, kemudian di dalam acara pertunangan. Jadi sayang kalau suatu budaya itu kita selaku orang pribumi ataupun orang khususnya Melayu, jadi kita tidak melestarikan budaya. Jadi kadang-kala kita mengambil langkah-langkah seperti yang disampaikan dari Pak Udin tadi. Kemudian kita bentuk yang nama komunitas. Dengan adanya komunitas itu mempermudahkan untuk para pemuda-pemudi bisa belajar pantun dengan baik. Iya, baik. Mungkin dari Pak Udin, silakan Pak. Iya, salah satu tadi makanya kita bentuk komunitas Mbak Jika, salah satu wadah mungkin untuk generasi muda yang mungkin ketertarikan untuk seni dan budaya, terutama seni budaya pantun ini. Jadi kita buka seluas-luasnya untuk generasi muda bisa tergabung di komunitas kita, salah satunya komunitas budaya Sekayam, yang mana dalam hal ini kita mengemas pantun itu semenarik mungkin agar mereka tertarik. Itu salah satu yang kita lakukan, kiat yang kita lakukan di komunitas budaya Sekayam ini Mbak. Baik, kita hampir sudah di penghujung acara ya, nggak terasa kalau udah bicara pantun, karena saya sangat menyenangi pantun walaupun susah buatnya gitu ya. Harus mikir berjam-jam, tapi mungkin ada harapan besar dari Pak Udin dan juga Pak Jalal selaku komunitas budaya Melayu yang ada di wilayah perbatasan ini, bagaimana harapannya terhadap pelestarian sastra lisan pantun ini Pak? Mungkin dari Pak Udin dulu. Ya, sebelumnya saya sampaikan lagi kembali bahwa ucapan terima kasih kami selaku komunitas budaya Sekayam dalam hal ini RRI Entikong udah peduli dengan kita, dengan mengundang kita berdua.
harapan kita ke depan memang untuk budaya seni budaya khususnya di Kecamatan Sekayam ini terus lestari, Mbak. Ya, salah satunya mungkin kita bisa sampaikan dengan pantun Indonesia Malaysia satulah rumpun. Budaya dan bahasa hampirlah sama. Mari anak muda kita budayakan pantun agar seni dan budaya tetap terjaga. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kemudian kita hendak ke hulu gunakan perahu, pergi menyeberang menjolok buah sukun. Apa tandanya kita orang Melayu? Mari kita sama-sama budayakan pantun. Terakhir, Mbak, untuk RRI pergi wisata ke negeri Hong Kong, naik pesawat melalui bandara. Mari kita doakan kepada RRI Entikong supaya sukses dan maju bersama. Amin. Ya, mungkin hanya itu, Mbak. Silakan Pak Jalal. Mungkin harapannya dulu disampaikan. Harapan saya selaku penggiat pantun, ya mudah-mudahan supaya tradisi berpantun itu ada regenerasi, khususnya kita membangun muda-mudi kita agar cinta terhadap budaya, terutamanya pantun. Kalaupun hal budaya seperti ini hanya kita percayakan kepada orang-orang tua, akhirnya nanti setelah ke depannya apabila generasi orang-orang tua sudah tidak ada, maka budaya pantun ini akan tenggelam sendirinya. Betul. Sayang. Jadi melestarikan budaya itu adalah bukan tanggung jawab orang-orang tua sebetulnya, adalah tanggung jawab masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya untuk budaya pantun. Tadi Pak Udin ada sedikit memberi pantun, jadi tidak salah juga saya menyampaikan pantun ya. Baik, pantun terakhir daripada saya ini berbunyi seperti ini, Mbak Cika. Hutan yang lebat namanya rimba, pohonnya besar tinggi sekali. Dengan berpantun kita melestarikan budaya agar tradisi Melayu bisa terlestari. Yang terakhir daripada saya, Mbak Cika bergincu merah, senyumnya indah menyentuh kalbu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Udin juga Pak Jalal penggiat pantun. Wajar kalau pantunnya banyak gitu ya. Liburan ke kota Surabaya, berangkat menaiki satu pesawat. Negara mempunyai beribu budaya, tanda adat budaya berdiri dengan kuat. Itu tadi pantun-pantun yang disampaikan oleh Pak Jalal dan juga Pak Udin gitu ya. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa terus melestarikan budaya pantun yang ada di Indonesia sebagai warisan budaya. Buah mangga, buah semangka, sungguh manis itu rasanya. Walau beribu budaya kita tetap bersatu sepanjang masa. Demikian pendengar obrolan budaya bersama kami Radio Republik Indonesia Entikong. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Saya Sri Wayuni, sampai jumpa.